Selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Anda mungkin sering lihat ya, grafik harga saham itu naik turun kayak roller coaster, terus mikir, apa sih yang sebenarnya bikin gerak gitu? Kelihatannya mungkin agak acak ya, tapi sebenarnya ada logikanya loh. Nah, kita mau bongkar sumber riset yang Anda bagikan nih, yang ngupas tuntas faktor-faktor di balik harga saham. Misi kita? Simple aja, biar Anda paham inti kekuatan utama di pasar saham. Tapi, dengan cara yang santai, nggak bikin pusing. Oke, kita mulai bedah ya. Oke, kerangka yang bagus itu. Jadi sumber ini tuh memetakan ada 4 pilar utama lah. Semuanya saling terkait, kompleks memang. Tapi kalau paham ini, kuncinya di situ. Pilar pertama ini paling dasar nih, hukum penawaran dan permintaan. Ya mesin utama pasar mana aja kan. Tapi ada yang unik nih di saham menurut sumber ini. Penawarannya, jumlah saham yang beredar itu cenderung tetap aja dalam jangka pendek. Jadi hampir semua gejolak harga harian itu murni permainan permintaan. Berapa banyak orang pengen beli, lawan berapa banyak yang pengen jual. Nah ini bisa berubah drastis, hitungan detik malah. Cuma gara-gara satu berita atau ya rumor gitu. Wah, menarik. Jadi kayak tiket konser langka gitu ya? Jumlahnya segitu-segitu aja, tapi yang antri bisa tiba-tiba rame atau sepi, tergantung siapa bintang tamunya gitu. Proses tawar-menawar bid sama ask itu yang nentuin harga akhirnya ya kan? Persis, mekanisme bid itu harga tertinggi orang mau bayar, sama ask harga terendah orang mau jual. Nah itu yang gerak terus nyari titik temu. Lanjut pilar kedua ya. Pilar kedua itu kinerja perusahaan. Ini rapornya lah fundamental bisnisnya. Seberapa bagus sih dia bikin untung? Lihat aja laba bersihnya atau earning per share. Terus seberapa efisien dia pakai aset buat hasilin profit? Itu ada namanya return on asset atau ROE. Atau seberapa besar laba dari modal investor? Itu return on equity atau ROE. Dan ya gimana prospeknya ke depan? Tapi sumber ini bilang kalau pasar itu seringnya udah punya ekspektasi duluan ya. Jadi meskipun laporan keuangannya bagus, belum tentu harga langsung naik gitu. Kalau pasar ngarepnya lebih bagus lagi. Tepat sekali. Disinilah kejutan main perannya. Harga itu gerak signifikan justru pas realisasinya beda dari ekspektasi pasar. Mau itu positif atau negatif, kejutan itu penting. Terus aksi korporasi kayak merger, akuisisi, atau luncurin produk baru itu juga bisa jadi sinyal kuat loh. Bisa ngubah ekspektasi pasar, terus ngedorong permintaan sahamnya deh. Oke. Jadi ada supply demand, terus kinerja asli perusahaan sama ekspektasinya. Apalagi nih pilarnya? Pilar ketiga, nah ini soal sentimen pasar. Ini udah masuk ke psikologi massa nih, emosi kolektif. Kayak serakah pas pasar lagi naik gila-gilaan atau takut pas lagi turun dalam. Sumber ini nyorot banget gimana berita, rumor, bahkan obrolan viral di medsos itu bisa bikin orang jadi optimis atau pesimis berlebihan. Fenomena FOMO, fear of missing out, itu contoh kuatnya. Ini bisa bikin harga jadi jauh banget dari nilai fundamentalnya, ya, setidaknya untuk sementara. Gara-gara aksi noise traders, orang-orang yang trading cuma ikut arus sentimen aja. FOMO. Saya sering dengar tuh. Jadi sumber ini kayak bilang, pasar itu kadang geraknya karena takut ketinggalan, bukan cuma pakai logika dingin gitu ya. Ini yang bisa bikin bubble atau malah crash dong. Bisa banget jadi pemicu atau malah memperparah. Bisa tercipta feedback loop gitu. Nah, pilar terakhir, yang keempat, ini kondisi makroekonomi. Ini kayak cuaca besarnya lah, kondisi ekonomi umum tempat semua perusahaan hidup. Faktor kayak inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau PDB, dan yang sering banget jadi sorotan utama nih, suku bunga acuan. Suku bunga acuan Bank Indonesia, BI rate itu ya. Sumber ini kelihatannya ngasih penekanan usus di situ. Kenapa sih itu penting banget? Betul. BI rate itu sering diibaratkan kayak gravitasinya pasar saham loh. Gini, kalau BI rate naik, artinya kan biaya pinjam uang jadi lebih mahal secara umum. Ini efeknya banyak, biaya modal perusahaan jadi naik. Terus, instrumen lain kayak deposito jadi lebih menarik kan imbal hasilnya, jadi saham agak kalah saing. Dan secara hitungan matematis ya, valuasi saham jadi turun karena investor nuntut imbal hasil lebih tinggi. Sebaliknya juga gitu kalau BI rate turun. Paham. Jadi semua pilar ini nyambung ya, saling pengaruh. Sumber ini kan juga ngasih studi kasus saham Goto di akhir 2023 itu ya. Gimana tuh contoh interaksinya? Nah, kasus Goto itu menarik banget buat contoh. Ada upaya perbaikan kinerja fundamental kan dari mereka, pilar 2 kayak efisiensi biaya gitu. Terus, ini ketemu sama sentimen pasar yang lagi positif banget pilar 3. Waktu itu kan rumor kuat banget soal kerjasama strategi sama TikTok. Hasilnya,
Permintaan meledak, pilar 1. Harga naik lumayan kenceng. Padahal, semua ini kejadian pas kondisi makro, pilar 4, lagi agak menantang, suku bunga cenderung naik. Ini contoh nyata gimana narasi atau cerita itu bisa dominan banget dalam jangka pendek. Oke, jadi apa nih intinya buat Anda semua yang dengerin? Harga saham itu ternyata bukan angka acak yang muncul gitu aja ya. Itu titik temu yang dinamis banget antara kondisi asli perusahaan, kinerjanya, kondisi ekonomi gede, makro, psikologi orang-orang di pasar, sentimen, sama mekanisme dasar tawar-menawar, supply-demand. Paham? Ini setidaknya bantu Anda buat nanya lebih cerdas. Ini harga gerak karena perusahaannya atau karena angin pasar secara umum nih? Bener banget. Dan satu hal penting lagi dari sumber ini, meskipun sentimen pilar 3 sama makro pilar 4 bisa heboh banget pengaruhnya jangka pendek, tapi kalau kita lihat jangka panjang, kinerja perusahaan pilar 2 itu yang cenderung jadi jangkar nilainya. Kemampuan perusahaan bikin untung terus-menerus itu dasarnya. Sama penting juga buat kita kenali bias psikologis kita, biar nggak gampang ikut panik jual atau malah euforia beli pas FOMO. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari riset ini buat Anda renungkan lebih lanjut. Sumber ini kan mengamati ya, paling nggak di kasus Goto itu, bahwa dalam jangka pendek sering banget berlaku hierarki kayak gini. Cerita menarik, sentimen, itu bisa lebih kuat dari tren membaik, fundamental, yang juga lebih kuat dari realitas saat ini, fundamental. Pertanyaannya, dengan pemahaman ini, gimana Anda akan nimbang bobot sebuah berita atau rumor panas dibandingkan sama laporan kinerja aktual perusahaan pas lagi evaluasi saham? Nah, itu sesuatu buat Anda pikirkan.